kolaborasi generasi ini kan menunjukkan bahwa kekhawatiran ya banyak generasi ya bahwa generasi ini saling sulit memahami bahasa, ternyata kan dengan mudah gitu ditangkap ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu dan memberi ruang ya. Tapi kita menangkap pesimisme juga masyarakat bahwa ya Mas Gibran itu kan cuma sebagai wapres nanti kan, istilahnya ban serepnya presiden. Apakah sebesar itu nanti peran Mas Gibran sebagai representasi kelompok muda dalam hal pemerintahan, roda pemerintahan nanti ke depan? Pak Prabowo akan menjadi presiden tidak hanya buat yang memilih ya, tapi buat seluruh rakyat Indonesia gitu. Ketika semua partai diajak untuk bergabung dalam pemerintahan, bekerjasama, lalu parlemennya nanti akan menjadi tumpul, peran pengawasannya akan jadi lumpuh gitu ya, semi lumpuh lah jadi. Nah ini kan teman-teman muda kan punya atensi khusus dong terhadap masalah perkembangan demokrasi ya, yang sudah berjalan selama ini. Itu bagaimana? Bagaimana ke depan rencananya nih Pak Prabowo dengan pertemuannya dengan Bu Mega ini? Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Kemenangan mutlak Prabowo Gibran sudah sah. Namun ada catatan menarik dan mungkin saja bersejarah di balik jejak kemenangan mereka. Selain perolehan suara tertinggi dalam sejarah Pilpres Republik Indonesia, catatan lainnya adalah peran kelompok pemilih muda dalam memenangkan paslon 02 ini. Di tengah perubahan konfigurasi politik saat ini, di mana Pak Prabowo melakukan banyak komunikasi dengan parpol-parpol rivalnya di Pilpres 2024. Bagaimana dengan komitmen pelibatan kelompok muda? Dan bagaimana dengan fokus kebijakan terhadap kaum muda yang pernah dijanjikan oleh Prabowo Gibran? Apakah peran kelompok muda sebatas lumbung suara? Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama Komandan Fanta atau Komandan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mas Arief Rosyid. Mas Arief, terima kasih sudah menerima kami di markas TKN Fanta. Mas Ali. Iya, terima kasih Mas Arief atas kesempatannya dan waktunya. Mas Arief di tengah kesibukan ini kan kayaknya pasca Pilpres ada banyak kesibukan yang mengikuti ya Mas Arief ya. Urusan-urusan yang tertunda. Makanya kita mau nanya nih Mas Arief nih. Ini apa kabar TKN Fanta nih? Kan setelah Pak Prabowo meminta tim kampanyenya tidak bubar nih, tapi mengubah bentuk ya. Mengubah bentuk menjadi paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional. Apa kabar nih TKN Fanta? Fanta ini memang sejak diumumkan ya oleh tim kampanye nasional bahwa kita fokus menggarap untuk pemilih muda. Memang tipikal saya secara pribadi sih sejak 2014 ya, kemudian 2019. Karakter politik saya itu ya nggak boleh selesai apa yang kita sudah bangun semua gitu. Jadi sejak 2014, 2019 ya. Waktu 2019 saya wakil direkturnya TKN Milenial Jokowi K. Ma'ruf, Bang Bahlil, dan ketuanya Bang Bahlil sama Pak Erik ya waktu itu ketua TKN, wakilnya Bang Rosan. Nah itu pula yang alhamdulillah teman-temannya semua sampai 2024 kemarin masih bareng-bareng gitu. Nah secara pribadi memang waktu itu kami sempat sampaikan ya ke Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya, kemudian Bang Rosan bahwa kita ingin apa yang alhamdulillah sudah kita perjuangkan ya Pak Prabowo, Mas Gibran itu tidak berhenti setelah beliau terpilih, bahkan nanti insya Allah dilantik, tapi kita punya komitmen mengawal program-program Pak Prabowo, Mas Gibran, utamanya yang berpihak ya pada agenda-agenda orang muda ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa kemenangan ini mayoritas dikontribusikan oleh kelompok muda gitu Mas Ali. Jadi karena itulah kami merasa punya tanggung jawab gitu ya untuk tetap mengawal semua janji-janji kampanye gitu ya bersama teman-teman, dan alhamdulillah gayung bersambut pasca terpilih Pak Prabowo, Mas Gibran, kami datang ke Solo ngobrol dengan Mas Gibran juga. Oh jadi pasca Pilpres ada komunikasi? Pasca Pilpres kami komunikasi dengan Bang Rosan gitu ya, dengan Pak Prabowo juga Mas Gibran, bahwa kita ingin aspirasi dari teman-teman ini seperti itu, mengawal. Dan beliau,
pada prinsipnya semua setuju ya dan siap mendukung gitu semua agenda-agenda orang muda. Bahkan secara spesifik waktu itu Pak Prabowo bicara bahwa beliau ingin membangun ya sistem merit gitu ya terhadap anak-anak muda yang punya potensi, punya kapasitas ya. Begitupun Mas Gibran karena datang dari usia yang sama, Mas Ali. Jadi beliau sangat senang ya karena teman-teman ini kan bahasanya relatif sama dengan bahasa generasi Mas Gibran ya karena sama gitu. Jadi juga Bang Rosan ya sebagai kemarin ditunjuk sebagai ketua Gerakan Solidaritas Nasional gitu. Kita sih belum spesifik bicara tentang bagaimana keterlibatan teman-teman di GSN, tapi tadi aspirasi dari teman-teman di Fanta ini bahwa kita tetap lanjut, kita tetap akan hadir mengawal semua agenda-agenda dari Pak Prabowo, Mas Gibran. Komunikasinya bagaimana, Mas Arief, mungkin dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri? Mungkin bisa cerita secara apakah terlalu hanya membicarakan program-program atau pengawalan saja, atau memang ada pembicaraan lain di luar itu? Oh, kalau kami fokus ke agenda pemberdayaan anak-anak mudanya saja. Fokus bagaimana agar program-program ini bisa berjalan dengan baik ya. Ya selebihnya kami serahkan kepada senior-senior lah ya di TKN. Tapi komitmennya Pak Prabowo dan Mas Gibran, mungkin Mas Gibran tentu satu umur ya, satu generasi, tapi Pak Prabowo sendiri melihat teman-teman muda bagaimana? Kalau Pak Prabowo tadi sangat antusias ya, bahkan ketika kami ngobrol itu, tadinya pertemuan itu cuma 1 jam ya, akhirnya pertemuan itu diperpanjang sampai 2 jam gitu buat ngobrol. Dan memang kalau kita lihat ya sejak lama Pak Prabowo ini dikelilingi oleh orang-orang muda ya. Sampai hari ini kan kenapa misalnya Mayor Teddy ya, kemudian banyak gitu orang-orang sekitarnya ya. Jadi memang beliau ini senang dengan anak-anak muda yang punya kapasitas gitu ya. Makanya saya kira publik atau bangsa kita ini perlu menyadari hal itu ketika beliau misalnya memilih Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya kan di antara beberapa calon waktu itu kan, kalau kita mundur sedikit gitu. Jadi karena itu, dan saya kira sosok seperti itulah yang tidak banyak ya. Saya bertahun-tahun berinteraksi dengan senior-senior gitu ya, tapi tidak banyak gitu figur yang seperti Pak Prabowo Subianto ini yang mau memberi ruang yang besar gitu ya terhadap orang muda. Dan saya kira ini juga kelanjutan dari kepemimpinan Pak Presiden Jokowi waktu itu ya, ketika beliau misalnya, saya kebetulan ngawal Pak Jokowi sejak 2014 ya, dan sejak saat itu kita mendorong misalnya bagaimana kebijakan kepemudaan itu harus multisektor ya, tidak bisa hanya diurus oleh satu kementerian tapi oleh lintas kementerian. Alhamdulillah peraturan presidennya hadir, ada. Kemudian akhirnya setelah itu muncullah istilah staf khusus milenial ya, Menteri Muda. 2019 ya. Betul. Jadi memang perjuangan tentang orang muda ini memang harus terus ya kita kawal ya, apalagi di pemerintahan yang akan datang, karena jumlah besar orang muda di Indonesia ini harus disertai dengan representasinya ya, yang mengawal semua agenda itu. Karena jumlah besar kalau tidak tepat kanalisasinya, kita akan bisa tadi ya, bonus demografinya tidak jadi the window of opportunity, tapi akan menjadi the window of disaster. Jadi hal-hal itu yang saya kira disadari betul oleh sosok Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, dan terbukti ketika debat-debat ya di berbagai forum Mas Gibran itu bisa memukau ya publik gitu. Mas Arief, kami pernah dengar tentang TKM Fanta itu membuat ekosistem namanya Fanta Cluster kalau nggak salah ya. Itu kan isinya anak-anak muda dari berbagai profesi dan minat bakat gitu ya, dan menjalankan ratusan aktivasi selama masa kampanye kemarin. Itu kemana mereka sekarang, Mas Arief? Ada. Jadi kita dengan kesetiaan untuk mengawal agenda Pak Prabowo Mas Gibran ini, teman-teman ini akan terus ya bersama-sama mengawal program. Misalnya nih ya, kan besok kita buat acara halal bihalal, teman-teman itu pada datang semua biasanya. Dan misalnya minggu lalu teman-teman kita punya Fanta Kuliner dan Fantapreneur itu, mereka datang ke Sukabumi diajak oleh timnya Pak Prabowo untuk melihat bagaimana sistem
atau pilot project dari makan siang gratis gitu. Mereka datang ke dapurnya, mereka datang ke sekolahnya gitu ya, melihat langsung. Karena ya tadi, karena mereka misalnya basicnya itu di kuliner ya, dunia makan, minum, kemudian mereka tentu sangat profesional di situ, teman-teman pengusaha juga ya. Mereka akan melihat bagaimana rantai pasok, bagaimana pengiriman logistik ya, dan bagaimana misalnya higienitas dari makanan itu. Jadi masih dibawa-bawa oleh Pak Prabowo nih ya untuk kegiatan-kegiatan tertentu untuk melihat secara langsung ya. Secara langsung ya, gitu. Jadi teman-teman itu alhamdulillahnya juga ya, kan mereka ini pada sibuk semua juga sebenarnya kan. Tapi karena buat kepentingan bangsa dan negara ya mereka senang gitu buat meluangkan waktu. Ini menarik soal temuan, kita flashback sedikit nih Mas Arief. Soal temuan bahwa semakin muda usia pemilih makin besar kemenangan Prabowo Gibran di situ ya kan. Exit poll Litbang Kompas yang bulan Februari lalu aja menyebut catatannya adalah Gen Z atau usia 17 sampai 26 itu yang mendukung Prabowo Gibran mencapai 66%, hampir 66%. Apakah faktornya Mas Gibran semata yang membuat dukungan besar anak muda kepada Prabowo Gibran? Saya kira yang pertama tentu faktor kandidat ya. Jadi faktor Pak Prabowo Subianto yang memberi ruang ya kepada anak-anak muda dan akhirnya memilih Mas Gibran sebagai wakil, dan tentu saja juga figur Mas Gibran ya yang bisa mengerti dan memahami bahasa generasinya kan gitu ya. Ketika misalnya beliau hadir di acara Wibu ya atau acara cosplay itu kan, kemudian memahami bagaimana berinteraksi dengan fans Korea ini ya. Kemudian di dunia ekonomi kreatif juga kan gitu, sepatu dan lain-lain. Jadi hal-hal itu semua saling terkait ya, tapi memang faktor utamanya ya dua kandidat ini, dua paslon ini ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Kolaborasi generasi ini kan menunjukkan bahwa kekhawatiran ya banyak generasi ya, bahwa generasi ini saling sulit memahami bahasa, ternyata kan dengan mudah gitu ditangkap ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu dan memberi ruang ya. Yang lain tentu saja peran dari tim kampanye nasional sampai tim kampanye daerah, peran dari teman-teman di Partai Koalisi Indonesia Maju, dan tentu saja dari berbagai kelompok relawan ya. Sehingga alhamdulillah semua orkestrasi, semua kekuatan ini diorkestrasi dengan baik. Ya, semua kekuatan ini saling bahu-membahu ya, tidak overlap ya. Mereka melaksanakan tugasnya, yang tim udara melaksanakan tugasnya dengan baik, tim darat juga menggalang suara dengan sangat signifikan ya. Utamanya misalnya kalau lihat kelompok muda itu kan kita juga was-was itu, apakah mereka datang ke TPS atau enggak gitu. Ternyata alhamdulillah mereka pada datang ke TPS ya, dan kalau kita lihat tadi datanya Litbang Kompas kan milenialnya sekitar 58%, Gen Z-nya 67% kan itu. Jadi memang mayoritas suara orang muda ya datang ke TPS dan menjatuhkan hatinya ke dua figur ini. Kita ke kondisi politik terkini nih, Mas Arief, mungkin kita bisa diskusi sedikit. Setelah penetapan KPU kan Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama Pak Prabowo ya. Pak Prabowo tuh ngegas juga nih, menggelar pertemuan-pertemuan dengan parpol pengusung rival ya kan, PKB, Nasdem, PKS belum nih, PKB dan Nasdem lah ya, yang ada komunikasi politik di situ tentunya nanti kan berbicara juga mengenai kerjasama ke depan. Bagaimana tanggapan Mas Arief sendiri mengamati situasi sekarang ini? Sejak awal kan Pak Prabowo ketika perjalanan kampanye itu, ketika beliau diserang gitu ya, beliau selalu kan, kalau kita masih ingat itu berkali-kali beliau bilang nggak usah kita tanggepin, nggak usah kita balas, senyumin aja, jogetin aja. Itu sangat atau berulang-ulang ya Pak Prabowo dan Mas Gibran sampaikan gitu di berbagai forum. Dan terakhir ketika sudah penetapan, beliau juga menyampaikan bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden tidak hanya buat yang memilih ya, tapi buat seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, dari perjalanan itu kan saya kira secara terang benderang ya kita melihat sikap
yang bijak ya, sikap negarawan dari seorang figur Pak Prabowo. Dan di banyak kesempatan juga beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukan gitu ya dengan mencoba merangkul ya berbagai pihak ini adalah legacy yang juga beliau wariskan bersama Pak Jokowi ya ketika 2019 kan. Waktu itu kan juga sama kan, tekanan dari teman-teman yang mendukung ya. Tapi di satu titik beliau menyampaikan bahwa ini buat kepentingan bangsa dan negara, ini buat kepentingan 270 juta jiwa, ini buat kepentingan masyarakat Indonesia. Sehingga tidak bisa kepentingan elit itu melupakan itu. Nah, makanya ketika Pak Prabowo ya setelah kemarin penetapan datang ke PKB, sebelumnya komunikasi ke Nasdem, itu saya kira memang karena sikap kenegarawanan beliau yang insya Allah akan jadi legacy buat generasi kami gitu ya, generasi berikut, bahwa sekuat apapun persaingan ya dalam setiap kontestasi, kita akhirnya harus menyadari bahwa kepentingan bangsa dan negara adalah segalanya. Gitu. Jadi keutuhan bangsa, persatuan Indonesia adalah sesuatu yang mutlak ya, yang juga diwariskan oleh founding fathers kita. Jadi saya kira sikap kenegarawanan inilah yang perlu kita teladani ya sebagai generasi muda ya. Tapi teman-teman muda sendiri yang di TKN Fanta terutama itu menanggapi isu yang beredar belakangan itu kan ada kekhawatiran terhadap peran parlemennya terutama ya Mas Arief. Ketika semua partai diajak untuk bergabung dalam pemerintahan, bekerjasama, lalu parlemennya nanti akan menjadi tumpul, peran pengawasannya akan jadi lumpuh gitu ya, semi lumpuh lah jadi. Nah ini kan teman-teman muda kan punya atensi khusus dong terhadap masalah perkembangan demokrasi ya, yang sudah berjalan selama ini. Itu bagaimana? Ya saya kira semua bangsa, semua negara itu punya model atau gaya berdemokrasi yang unik ya satu sama lain. Artinya budaya demokrasi bangsa ini dibanding demokrasi yang lain, begitupun sistemnya kan berbeda juga kan gitu. Nah kalau kita lihat di periode-periode sebelumnya juga sama kan, walaupun koalisinya gemuk misalnya, tapi kadang-kadang dari koalisi sendiri gitu itu punya sikap atau ya pernyataan-pernyataan yang juga kritis gitu ya. Yang di parlemen terutama. Yang di parlemen gitu. Jadi bagi saya sebagai sebuah bangsa dan negara ya kita tadi telah memilih jalan demokrasi ini sebagai jalan terbaik gitu ya, dan ya tentu kita bakalan lihat juga nanti dinamikanya seperti apa. Toh juga kan belum semua juga yang masih ada lah sebagian yang belum berkomunikasi dengan baik gitu, tapi maksudnya berkomunikasi pasca ini kan di publik ya. Kita nggak tahu di panggung belakang gitu kan kalau lihat pemberitaan semua hubungannya baik gitu ya. Puan dengan misalnya Bang Rosan gitu ya, kemudian Mas Arsyad bahkan berkali-kali di beberapa forum juga sudah bersama-sama ya. Jadi saya kira cairnya suasana ini yang perlu kita syukuri ya, bahwa ternyata keguyuban ya, kohesivitas sosial yang ada di bangsa kita ini yang alhamdulillah bisa menjaga sehingga perjalanan bangsa kita ini tidak kemana-mana lah ya, masih tetap on the track gitu ya. Tidak seperti mungkin negara-negara demokrasi yang lain yang setiap saat bisa terguncang, bisa ganti pemerintahan dan lain-lain kan. Itu bablas juga kalau kayak gitu. Jadi bagi saya sih ya kita patut mensyukuri lah ya bagaimana sikap-sikap kenegarawanan dari para pemimpin bangsa ini gitu ya untuk selalu merajut komunikasi. Ini rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati juga sangat kencang juga nih di publik, ditanggapi berbagai macam reaksi. Dari Mas Arief sendiri melihat bagaimana? Kayaknya pertemuan ini tertunda-tunda dan ada masalah komunikasi yang belum selesai mungkin ya. Apa Mas Arief punya mungkin ada yang bisa di-share ke kami bagaimana ke depan rencananya nih Pak Prabowo dengan pertemuannya dengan Bu Mega ini? Ya tentu itu menjadi domain dari Pak Prabowo, mungkin juga di Gerindra ya, karena ini kan partai Gerindra dan partai PDIP ini kan punya sejarah panjang juga kan. Dulu Pak Prabowo menjadi wakilnya Bu Mega ya 2009 gitu, dan yang perlu diingat juga Bu Mega ini biar gimana kan mantan presiden kan. Jadi Pak Prabowo kan punya tradisi juga datang ke
ke mantan-mantan presiden ya untuk belajar ya bagaimana bangsa ini, negara ini perlu disempurnakan ya, perlu dilanjutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi saya kira sih mungkin ini tinggal tunggu waktu yang pas saja ya, sebagaimana yang kita lihat ya dari elit-elit politik kita ya, bahwa mereka punya hubungan yang baik ya, mudah-mudahan pertemuannya tidak dan Bang Rosan juga udah ketemu kan Bu Mega. Jadi optimis akan terwujud pertemuan itu ya? Ya insya Mungkin Allah arahnya pasti ketemu lah. kerjasama juga? Kerjasama politik di pemerintahan? Itu biar teman-teman Gerindra atau Pak Prabowo yang jawab lah. Dan mungkin di Koalisi Indonesia Maju ya. Karena tugas kita kan kemarin tadi ya, fokus ke bagaimana menggalang kelompok muda dan menjaga. Sudah lewat, sekarang betul, pengawalan gitu ya? Pengawalan. Ya bagaimana itunya kita benar-benar serahkan lah kepada komunikasi elitnya, strategisnya. Ini soal pengawalan dan pelibatan nih Mas Arief. Kan dalam program kampanye dan berkali-kali pidato politiknya, Pak Prabowo dan Mas Gibran berjanji memberikan perhatian lebih kepada peran kelompok muda. Perhatian itu tentu saja kan tidak hanya dalam kebijakan, tapi juga pelibatan dong Mas Arief. Anda yakin nggak kaum muda tidak hanya akan menjadi lumbung suara? Dan bagaimana sih rencana pelibatan lebih besar kaum muda dalam pemerintahan itu? Itu optimis nggak dengan situasi saat ini Pak Prabowo sudah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai rival, ya kan, dengan politisi-politisi senior. Nah ini anak-anak muda ada proyeksi seperti apa ke depan nih pelibatan mereka dalam pemerintahan nanti, Mas Arief? Iya, pertama ketika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran sebagai wakil presiden, itu kan secara terang benderang bahwa ada keberpihakan ya Pak Prabowo terhadap pelibatan orang muda di ruang yang sangat strategis kan. Jadi kalau lihat Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran itu kan kuotanya berarti 50-50 ya. 50% senior presidennya, 50% wakil presidennya yang muda kan gitu. Nah sehingga keyakinan kami ya, sekaligus mungkin sebagai aspirasi harapan ya dari teman-teman gitu ya, bahwa mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini juga sama gitu, melibatkan sampai di level yang paling bawah itu rasa atau sikap memandang sebelah mata generasi muda itu sudah harus kita tinggalkan gitu ya, bahwa mereka minim pengalaman iya mungkin, tapi teman-teman muda ini punya jiwa atau kemampuan adaptasi yang tinggi ya, atau mereka mampu sebagai pembelajar yang cepat ya. Buktinya apa? Buktinya Mas Gibran ketika debat itu kan beliau menguasai 2 kali forum debat gitu ya, bahkan melampaui 2 profesor dan 1 ketua umum partai kan gitu. Artinya anak muda ini kalau dikasih kesempatan mereka bisa belajar dengan cepat, dan bukti program kerjanya Mas Gibran di Solo juga kan banyak sekali yang berpihak kepada anak muda kan. Bagaimana industri musik dia benahi di sana, Lokananta, bagaimana pariwisata religinya dengan Masjid Zaid itu, kemudian bagaimana dia mendorong pusat-pusat ekonomi kreatif gitu ya. Jadi hal-hal itu yang kemudian membuat anak muda merasa bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini selalu punya keberpihakan gitu terhadap orang-orang muda. Nah dari situ kami meyakini bahwa komitmen itu harusnya juga tergambar nanti dalam apa yang beliau akan lakukan ke depan gitu. Dan tadi ya Mas Aldi sampaikan ya, misalnya partai-partai kan juga punya sosok-sosok orang muda yang saya kira mumpuni ya. Misalnya di Gerindra ada Mbak Sarah ya, Rahayu Saraswati, kemudian di Golkar ada Mas Dito Aryo Tejo, sekarang Menpora juga punya kapasitas ya, kemudian ada Wakil Mendak ya Mas Jerry Sambuaga ya, di PAN ada Mbak Zita, ada Pasha Ungu ya. Jadi orang-orang muda ini alhamdulillah ya sudah mulai kelihatan gitu dari ketika mereka dikasih kesempatan mereka berkontribusi dengan baik gitu ya, dan ya mudah-mudahan ke depan ya kita tunggu saja ya bagaimana formulasi dari apa yang pengen dibangun ya oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran terhadap orang-orang muda ya yang selama ini dilihat punya kapasitas. Dan tentu saja tadi Pak Prabowo dalam satu kesempatan itu bicara bahwa pengen membangun sistem yang merit ya terhadap anak-anak muda yang punya kapasitas ya, punya kinerja ya, dan niat baik, niat tulus lah buat
bangsa dan negara kita. Tapi kita menangkap pesimisme juga masyarakat bahwa ya Mas Gibran itu kan cuma sebagai wapres nanti kan, istilahnya ban serepnya presiden. Apakah sebesar itu nanti peran Mas Gibran sebagai representasi kelompok muda dalam hal pemerintahan, roda pemerintahan nanti ke depan? Ada nggak komunikasi seperti itu dengan Mas Gibran, Mas Arief? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari teman-teman muda gitu, kepada Mas Gibran sendiri. Saya kira Mas Gibran ini ketika menjadi wali kota ya, beliau sudah sangat memahami bagaimana birokrasi itu bekerja ya. Sehingga tentu saja kemampuan ini yang akan melengkapi kapasitas atau apa yang bisa dilakukan oleh sosok Prabowo ya. Jadi saya kira sih ini akan sangat baik, ini akan sangat atau saling melengkapi ya. Tentu Pak Prabowo akan memberi ruang yang seluas-luasnya buat Mas Gibran sebagai wakil presiden, karena biar gimana tadi kan generasi muda di Indonesia ini sudah sangat besar. Ada bonus demografi di situ. Bonus demografinya bisa sukses kalau anak mudanya diberdayakan dengan baik. Jadi hal-hal ini saya kira yang menjadi kunci ya kesuksesan atau kepemimpinan Prabowo dan Mas Gibran. Mas Arief, selanjutnya Presiden Jokowi kan khususnya di periode kedua kepemimpinan menunjukkan pendekatan yang cukup serius ya ke kelompok muda. Misalnya menteri dari generasi milenial kan, dan didahului pembentukan staf sus milenial gitu kan. Iya Pak Jokowi kan di masa periode kedua lah ya terutama. Namun banyak kritik kepada peran anak-anak muda itu di masa pemerintahan Pak Jokowi, terutama terkait ya keberadaan staf susnya mungkin yang milenial kurang berperan, kurang tampil gitu. Nah, apa masukan Anda terkait model pelibatan kelompok muda nih, Mas Arief, dalam pemerintahan yang baru yang akan datang ini? Ya, pertama mungkin kalau kita fair ya melihat, kan kita juga harus adil ya menilai gitu ya. Saya kira banyak juga yang teman-teman, misalnya tadi teman-teman muda ini lakukan ya. Ketika misalnya bicara staf khusus presiden ya, Mbak Angki misalnya yang fokus mengadvokasi tentang disabilitas ya. Kemudian Bro Billy yang fokus dengan Papua ya. Kemudian ada Mas Amin ya, yang memang ditugaskan buat mengawal ya teman-teman kelompok aktivis gitu, dan banyak sekali saya kira juga yang mereka lakukan gitu ya. Jadi saya kira ke depan ya tinggal menambah atau memperluas ya kuota dari teman-teman muda ini, ya, memberi mereka kesempatan seluas-luas dan sebesar-besarnya ya. Dan tidak lagi cuma di staf presiden itu ya, staf Ya kan khusus sekarang kan staf khusus presiden sudah ada ya, kemarin ada 7 orang ya, kemudian menterinya yang menurut Anda perlu dipertahankan staf khusus milenial itu, keberadaan semacam itu? ya kalau dibutuhkan oleh Pak Prabowo bagus juga gitu. Dan juga saya kira di partai-partai juga sudah mulai punya kesadaran yang sama ya. Gerindra itu kan luar biasa mendorong kader-kader mudanya tampil ya. Golkar juga sama. Jadi alhamdulillah nih kesadaran partai-partai, kesadaran presiden, wakil presiden juga sudah memahami bahwa nih. betul kesuksesan bangsa ini hanya bisa kita wujudkan kalau ada kolaborasi generasi dan pelibatan yang luas ya di berbagai sektor terhadap anak-anak muda ya. Mungkin ke depan kita akan melihat juga duta-duta besar kita ada yang muda-muda ya. Kemudian juga mungkin kalau sekarang kan di komisaris, di direksi, di kepemimpinannya Pak Erick selaku Menteri BUMN ini sudah mencapai 10% ya. Anak muda 15% perempuan ya. Mungkin ke depan ya perlu kita tambah kuotanya. Karena dengan seperti itulah bahasa generasi muda yang jumlahnya mayoritas ini akan mudah dipahami ya, karena kita tidak punya waktu yang panjang juga kan, kita cuma punya waktu sampai 2035-2038 ya, ketika puncak bonus demografi itu selesai, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi makanya selama kurun waktu yang ada ini sekitar 10-15 tahun ke depan ya, kita perlu benar-benar melihat ya bahwa jumlah besar anak muda ya, potensi bonus demografi ini kalau kita tidak berhasil mengkanalisasi ya energinya dengan tepat gitu, maka kita selamanya tidak akan bisa memperoleh Indonesia maju dan Indonesia emas itu. Begitupun sebaliknya, kalau kita berhasil mengkanalisasi energi besar ini,
maka kita akan bisa menjadi negara-negara maju ya seperti Korea, Jepang, ya, Singapura, dan saya kira banyak suksesnya tuh, banyak contoh suksesnya. Ya. Terakhir, Mas Ari, konkretnya bagaimana idealnya menurut Anda proyeksi Anda pelibatan kelompok muda dalam pemerintahan 2024-2029? Apakah harus dengan tadi Anda menyebut penambahan kuota kuantitas saja, Ya. atau ada hal lain yang Anda sarankan? Ya, memang perlu ada representasi ya. Menambah kuota kuantitas itu juga sesuatu yang saya kira memang tidak bisa ditawar lagi ya kalau kita ingin menjadi negara maju. Karena tadi kan bonus demografi atau kan visinya Pak Prabowo Mas Gibran ini visi Indonesia bersama, Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 kan. Nah, Indonesia emas 2045 terwujud ketika 100 tahun kemerdekaan itu kalau kita berhasil atau bisa mencapai Indonesia maju, negara maju. Negara maju ini bisa terwujud kalau pertumbuhan ekonomi kita 7 sampai 10% kan tiap tahun. Nah, 7 sampai 10% tiap tahun ini kalau kita bisa memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang lain, misalnya ekonomi hijau, ekonomi biru ya, atau kemudian carbon trading, kemudian ekonomi dan keuangan syariah, ekonomi kreatif. Nah, semua sumber-sumber ekonomi baru ini sepertinya cuma bisa dipahami juga oleh generasi yang bisa membaca ya masa depan. Tidak juga generasi muda, tapi mungkin sebagian kecil ya generasi senior kita yang Jiwanya masih muda ya. betul, yang jiwa muda, yang up to date terhadap perkembangan dinamika. Jadi tentu dengan tadi kan kolaborasi generasi itu adalah kunci gitu. Jadi nggak bisa lagi ada dikotomi antara tua muda, ya nggak bisa lagi. Sepanjang mereka punya kapasitas, orang-orang muda ini secara kualitas mumpuni, ya mereka juga punya semangat nasionalisme yang tinggi, ya harusnya bisa diberi ruang atau tempat yang strategis. Ya. Sektor-sektor mana aja yang mesti ada anak muda di situ ditempatkan, Mas Ari? Kalau baca di peraturan presiden tahun 2022 ya tentang koordinasi lintas strategis kepemudaan, itu ada sekitar 32 ya kalau nggak salah, sampai 37 kementerian lembaga. 32 kalau nggak salah. 32. Di peraturan presiden koordinasi lintas strategis kepemudaan itu kan menggambarkan bahwa urusan anak muda itu bisa harus lintas sektor. Nah, lintas sektornya ini ada 32 tadi itu. Itu mungkin bisa ditambah lagi kan. Misalnya di Parekraf ya, ekonomi kreatif dan pariwisata ya. Di Kementerian Pemuda Olahraga sendiri kan Mas Dito, di Kemendikbud ada Mas Nadiem ya. Yang lain-lain juga kan di Kominfo di mana. Jadi sebenarnya tadi ya tidak bisa lagi dikotomi atau kita memandang sebelah mata generasi muda ini, karena terbukti ya misalnya kita bicara dunia usaha, rata-rata anak-anak muda semua tuh yang bawa Indonesia dikenal dunia dengan startupnya kan. Kemarin ya alhamdulillah Indonesia walaupun gagal di Piala Dunia, Piala Asia ya, itu kan orang-orang muda semua yang membawa atau mengharumkan ya sebelumnya di bulu tangkis. Jadi banyak sekali saya kira talenta-talenta terbaik bangsa ini yang usianya muda, yang menurut saya ke depan ya perlu harus ada representasinya ya, ada perwakilan mereka. Ya sekarang kan di DPR ya walaupun trennya menurun, tapi alhamdulillah ya masih di angka kemarin data CSIS itu sekitar 15% ya. Di yang lain juga sama kan, di BUMN-nya ya jangan sampai turun dong ya, harus nambah gitu. Ya, saya kira di sektor-sektor, jadi banyak sekali. Kepala daerah juga dalam waktu dekat kan kita mesti lihat nih, ya kemudian juga nanti kepala desa. Jadi kita mesti ada bukan di level manajemen nasional talenta. aja ya, sampai ke desa-desa juga harus seperti itu kan, karena kan jumlah anak muda kita ini Mas, artinya kan dari hampir 60% kan. Artinya dari 10 orang Indonesia ada 6 orang yang muda kan. Jadi di setiap tugas-tugas atau ruang-ruang yang bisa mereka bermanfaat buat anak muda ya harus ada representasinya. Jadi selain penambahan representasi, kuota tadi juga penempatan strategis gitu ya Mas Arief ya? Iya, Di sektor yang strategis. Betul.
Jangan di pinggiran ya. Siap. Mas Arif, makasih banyak sudah Makasih menerima banyak, kami Mas Aldi. di markas TK Infanta. Kawan akurat, demikian dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam program dan episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.